Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, so welcome back to your English for specific purpose, and today we are going to discuss about the ESP as an approach sebagai pendekatan. Oke, apa itu pendekatan? Tentu Anda yang sudah semester atas akan sangat memahami apa itu pendekatan. Let's discuss it. Oke, jadi sebuah ESP itu bukanlah sebuah produk akhir seperti metodologi atau teknik. Oke, namun lebih ke pendekatan tentang bagaimana itu menjadi dasar untuk melangkah. Kalau produk maka itu langkahnya seperti apa, namun ESP lebih seperti ke dasarnya. Oke ya, jadi apa yang menjadi fondasi dari ESP itu adalah jadi mengapa para pelajar itu harus belajar bahasa asing, untuk apa kita, maka di sini yang akan kita lihat itu adalah need analysis atau analisis kebutuhan dari pelajar kita, pelajar yang ini tadi yang sudah berada di ESP. Dan seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa mostly the student of ESP they are 18 years above, or those who are not in a school age, di formal school age, seperti wajib belajar 12 tahun itu ya. Kalau kita masih di wajib belajar itu kan semuanya sudah baik curriculum, namun kalau kita di ESP maka akan dispesifikkan kepada goalnya. Let's next. Yes, ketika kita sudah berbicara sebagai approach, maka pendekatan di sana kita akan mempelajari banyak sekali. Apa sih pendekatan, apa itu nanti. Oke, wait a minute. Oke, jadi kalau sebagai pendekatan maka kita fokus ada ada fokus bahasanya dalam teori dan prakteknya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat kalau ELT itu dari ahli ya mengungkapkan bahwa ESP itu seperti sebuah pohon. Oke, dengan melihat puncaknya di yang paling atas itu, oke, yang menjadi utamanya itu ada dua jenis, yakni EOP atau VESL, yakni English for Occupational. Jadi bahasa Inggris yang untuk pekerjaan-pekerjaan ya. Banyak kan seperti mining. Nah, nanti kita akan bahas ini baru teorinya dulu. Oke ya, teori. Wait a minute. Oke, be patient. And then EAP seperti yang sedang Anda lakukan sekarang, yakni English for Academic Purpose, yang mana menyiapkan Anda untuk kerja. Sama itu tadi. Kalau tadi di tempat kerjanya, kalau ini menyiapkan untuk pekerjaannya. Oke, dan kalau academic memang biasanya di workplace is also in academic tuh ya. Idealnya seperti itu. Jadi ketika di jurusan akademis maka nantinya Anda juga akan menjadi praktisi akademis. Oke, menjadi profesor, menjadi guru, menjadi dosen. Well, so this is it. Nah, kita bahwa dari Hutchinson 1987 mengungkapkan bahwa ESP itu merupakan pendekatan terhadap pengajaran bahasa, di mana keputusannya itu pada isi, content juga bisa memuaskan ya artinya, dan metodenya berdasarkan pada alasan dari para pelajar tadi untuk belajar. Ini sudah kita bahas sebelumnya. So apa sih yang harus kita prepare to teach or to use the ESP as the approach. Oke. Nah, sebagai approach kita, as I always say that in ESP it is to prepare you for being a professional teacher that can handle the every demand from your students, because your student maybe not only come from the lower age range, ya, seperti yang mereka yang wajib belajar, but also they may come from the higher level or from the professional level, because as we know that in the globalization, then our world is like become one nation, and
The relationship between country is now getting closer, and as the lingua franca, or the language of the friendship, uh, English plays a major role in communication. Oke, dan tentunya seperti halnya kita bercakap-cakap setiap hari, maka English pun akhirnya memiliki yang namanya register. Di sini mungkin Anda pernah ya, atau imagine saja lah. Pasti mungkin sore-sore ketika Anda mencuci mobil, mencuci motor gitu kan, pasti mungkin ada yang lewat terus tiba-tiba tanya gitu, wah sore-sore nembe niki nembe ngumbah motor gitu kan. Dan Anda pasti juga jawabnya, oh nggih Pak niki niku, dan Anda melihat si bapak itu mungkin memakai koko, pakai peci gitu ya, dengan sajadah di pundaknya seperti itu. Anda juga, wah badhe teng masjid Pak, dan bapak juga nggih gitu. Register di sini memiliki peran yang unik ya, bagaimana kita berinteraksi. Nggak mungkin kita semacam apa ini misalnya, wah mas nembe ngubah motor ya, mboten Pak, nembe ngelos-los kebo ngono. Oh nggih. Oh. Jenengan badhe teng pundi Pak? Niki badhe badhe teng masjid. Oh mboten, niki badhe maju perang, badhe drop Pochinki mas, kayak misalnya seperti itu kan. Tidak mungkin ya, di sana komunikasinya berjalan lebih ke bahasa basi seperti itu ya. Ya, di register itu adalah bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang lain. Tentu Anda ngomong dengan teman Anda ngomong dengan orang lain, Anda ngomong dengan dosen, itu pasti semuanya beda. Oke, enggak akan Anda sama ratakan bahasanya, dialeknya, intonasinya, seperti itu kan pasti beda-beda. Nah, jadi special language yang akan kita pelajari specific purpose itu adalah registernya juga. Jadi itu kan tidak kita ajarkan ketika kita mengajari anak-anak katakanlah SMA ke bawah kan, berarti ya grammar seperti itu, tanpa harus mempraktekkan registernya. Ya wis ngomongnya kayak ngono, nulisnya kayak ngono seperti itu. Okay, so the first what is this ya? The first principle is register analysis. Oke, jadi register analysis itu di tailored, dirajut untuk bisa memenuhi kebutuhan dari siswa tadi. Oke. Yes, and then the second one is rhetorical or discourse analysis. Oh, jadi gini, kalau register itu masih kaitannya dengan kata ya, masih dengan kata-kata apa yang appropriate, seperti Anda tadi berkomunikasi dengan dosen, dengan yang lain pasti beda. Nah, ini kalau discourse analysis itu lebih ke penyampaiannya. Oke, kalau tadi memilih kata, ini penyampaian. Mungkin WA Anda ke dosen itu seperti apa. Oke, jadi yang sudah full communication. Kalau yang tadi yang register itu baru yang ada di pikiran Anda dulu. And then the next is target situation analysis. Oke, jadi setelah Anda mengetahui seperti kemarin ya karakternya ya, setelah kita mengetahui anak itu kemampuannya seberapa, maka di sini Anda bisa memulai dari mana Anda akan mengajari siswa tersebut. Oke. Jadi tidak buang-buang waktu. Misalnya kalau sudah tidak mulai dari 0 ya langsung kita mulai dari 2. Katakanlah semacam itu. Okay. And then next is skill and strategies. Nah setelah kita menentukan dari mana kita mulai, maka berikutnya ada strategi apa yang akan kita lakukan untuk mengajari mereka tadi. Yes, dan di sini fokusnya itu berada pada interpretatif strategis ya. Jadi bagaimana kita itu mengira-ngira apa sih maksud dari komunikasi seperti itu, karena dimana ketika kita itu saling berkomunikasi dengan yang memakai bahasa lain ya terkadang kita kurang paham, tapi yang penting karpe seperti apa, nah itu yang harus kita fokuskan. Dan last but not least is pendekatan yang learning center approach, pendekatan yang berpusat pada pembelajaran. Oke. Jadi ESP must be based on an understanding of the process of language learning. Oke, jadi ESP ini fokusnya yang penting itu memahami bagaimana sebuah komunikasi itu bekerja gitu ya. I think that's it. Please discuss in our group and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.